Kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, dead, mati saya. Ya, salam saudara, puji Tuhan. Akhirnya setelah Ustadz Yahya Waloni meninggal, banyak orang-orang yang dulunya ragu dengan ketuhanan Yesus dan mualaf, akhirnya mereka sadar dan kembali kepada Yesus Kristus. Mereka kembali ke jalan yang benar, saudara. Mereka baru sadar bahwa memang Yesus itu benar-benar Tuhan, bukan manusia biasa seperti yang dituduhkan oleh ustadz-ustadz mualaf ini, ya. Mari saudara, silakan simak video ini sampai selesai. Semoga kita semua terberkati. Berikut videonya. Shalom semua, salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Salam, salam, salam. Saya ada di pedalaman Mentawai, puji Tuhan, di daerah ini. Walaupun pedalaman sekarang sudah ada sinyal Bapak Ibu ya, tapi sebentar lagi mati sinyal. Mati lampu, mati sinyal. Mentawai, yes, Tuhan berkati selalu, amin, 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 amin. Tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu, yang rela berkorban untuk kita, ya. Yang lain Bapak Ibu, orang berkorban untuk Tuhan. Kalau kita, Tuhan berkorban buat kita. Makanya tiada Tuhan selain Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat, ya, yang penuh kasih, yang mulia, yang ajaib. Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka berkorban buat Tuhannya, mereka berkorban buat sesembahannya. Tetapi iman kita, dia berkorban buat kita, dan dia tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dia tunjukkan rahmat dan rahimnya kepada kita Bapak Ibu. Makanya tiada Tuhan selain dia, tiada juru selamat selain dia. Haleluya. Saya sangat bangga, saya sangat berbahagia Bapak Ibu dalam 2 hari ini selama berada di pedalaman Mentawai. Karena saudara, banyak sekali mu'alaf-mu'alaf di daerah ini, mereka kembali kepada Tuhan. Semalam kita buat pertemuan dengan para mu'alaf Bapak Ibu, dan puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Malaikat di sorga bersorak-sorai Bapak Ibu, karena jiwa-jiwa yang sudah hilang kembali kepada Yesus, ya, jiwa-jiwa yang sudah disesatkan kembali kepada Tuhan yang benar. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP, yang mensupport pelayanan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP, dan yang mendoakan pelayanan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Makanya pujian mengatakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Luar biasa, saya sangat terharu sekali Bapak Ibu, karena saya menjadi alatnya Tuhan, dan kita semua tentunya menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Wow, luar biasa. Dulu saya membenci kekristenan, mengolok-ngolok, menghina kekristenan. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus, saya sangat mengasihi semua orang, terutama sekali mereka yang belum percaya kepada Yesus. Maka tidak pernah keluar sepatah kata pun kutuk, celaka, maut lewat mulut bibir lidah saya. Tidak pernah saya mengutuk orang di luar Kristus Bapak Ibu. Saya mendoakan mereka. Dulu saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dengan mudah saya mengutuk orang, terutama sekali yang tidak seiman dengan saya, yang tidak seakidah dengan saya, yang tidak seagama dengan saya. Dengan mudah saya menghina mereka, dengan mudah saya mengutuk mereka, dengan mudah saya mencaci maki mereka, dengan mudah saya mengolok-ngolok mereka Bapak Ibu. Tetapi sekarang dengan mudah saya mengasihi jiwa-jiwa, dengan mudah saya mengasihi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dengan mudah saya mengampuni mereka yang tidak percaya kepada Yesus, dan dengan mudah saya memberkati orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Ini adalah hal yang luar biasa yang saya temukan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa, dia dahsyat, dia baik, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia bijaksana. Siapa dia? Yeshua HaMashiach namanya saudaraku ya. Luar biasa, namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah nama di atas segala nama. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejak dunia diciptakan, mulai Adam sampai tahun 2025 ini, sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, belum ada satupun nabi dan rasul dan utusan yang diberikan kuasa seperti kuasanya Yesus Bapak Ibu. Belum ada. Makanya dalam Injil Matius 28. Ya, halo. Halo. Analaita. Makanya Bapak Ibu, dalam Injil Matius
28 ayat 18. Yesus berkata kepada para murid, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di dunia maupun di surga." Makanya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, setan tersungkur. Di dalam nama Yesus, setan tidak bisa berbuat apa-apa selain melaporkan kepada pihak yang berwajib, Bapak Ibu, ya. Selain mereka melaporkan kepada pihak yang berwajib atas penistaan agama, mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya otoritas sedikit pun. Kenapa? Karena segala kuasa ada di dalam Yesus, ya. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan kuasa, Bapak Ibu, tidak diberikan kuasa, tidak ada otoritas. Tetapi di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada otoritas. Injil Matius 28 ayat 18. Apa kata Yesus? "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga." Rasul-rasul yang lain tidak ada. Makanya ketika sedikit tersenggol mereka, lapor kepada polisi. Sedikit tersenggol mereka, lapor kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Karena tidak punya kuasa apapun untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kuasanya. Pihak yang berwajib turun tangan karena dilaporkan, didesak oleh orang banyak, harus ditangkap. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit apologet yang harus berdiam diri di Amerika, di Belanda, dan di negara-negara yang lain, Bapak Ibu. Tidak bisa di Konoha. Saya masih berdiam diri di Konoha karena saya melakukan amanat agung di pedalaman-pedalaman. Bersama dengan Bang JDP, kita beritakan Injil, kita kuatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Dan saya ceritakan tadi Bapak Ibu di awal live, puji Tuhan, di pedalaman Mentawai, di mana daerah saya pijak ini, di mana daerah saya berdiri ini, di mana desa saya berdiri ini, banyak mu'alaf yang kembali kepada Tuhan. Kita datangi dari rumah ke rumah, kita masuk, kita bina, kita sharing dengan mereka. Akhirnya setelah beberapa saat lamanya sharing kita bersama dengan para mu'alaf di pedalaman, mereka kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi sinyal mati karena lampu mati, saudaraku. Mau dihina, mau diolok-olok, mau dicaci maki, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Ya, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus sama sekali di daerah ini yang banyak jadi mu'alaf itu Bapak Ibu, saudara-saudara dari Katolik, ya. Saudara-saudara dari Katolik. Dan ketika mereka kembali kepada Kristus, kita hubungi pastor, ya, saya hubungi pastor segera baik-baik. Pastor dari pihak Katolik, kita hubungi baik-baik, kita serahkan mu'alaf yang sudah kembali ini kepada pastor Bapak Ibu, supaya dibina, supaya dimentori, supaya dididik oleh pastor, supaya dibekali. Mu'alaf yang kembali khususnya dari Katolik, saya tidak membawa mereka ke GBI, tidak membawa ke PDI, dan tidak membawa ke gereja-gereja yang lain. Saya serahkan kepada pastor Bapak Ibu. Luar biasa, ya, luar biasa. Karena tujuan kita kemari bukan untuk membuka gereja, tujuan kita kemari bukan untuk membuka gedung gereja, tetapi tujuan kita kemari bersama dengan Bang JDP untuk merebut jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam cengkraman iblis. Rebut jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam cengkraman kuasa kegelapan. Haleluya, saudaraku. Wih, dahsyat. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Kuasa iblis dikalahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab mengatakan, laksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai, Bapak Ibu. Makanya kita selalu dan setiap saat dan setiap waktu harus bertaubat, ya. Setiap saat kita harus bertaubat. Nah, Bapak Ibu, jangan balas komentar yang negatif, biarkan. Mereka itu setiap melihat live saya, apalagi ketika saya pelayanan ke daerah pedalaman, mereka orang-orang yang ada di live, Bapak Ibu, dak-dikduk jantungnya. Kenapa? Karena kita rebut, ya, mu'alaf-mu'alaf di pedalaman kita rebut kembali, saudaraku. Kita rebut. Ini daerah di mana Ustadz Ipung mengatakan banyak mu'alaf di daerah ini. Nggak ada, saudaraku. Paling Islam datang dari Pulau Jawa kemari. Kalau mu'alaf, ya tinggal 1-2, saudaraku. Karena kuat ekonomi diberikan, mereka enggan, susah untuk kembali. Nah, ini dia, saudara. Tuhan dahsyat. Halo kakak. Analaita. Analaita. Luar biasa, Analaita. Itu bahasa Mentawai, saudara, ya. Selamat datang, Analaita.
Haleluya. Ini hebat nih ya, kalau BAB ngarang Icangkuing. Tuhan Yesus mengasihimu, brother ya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tiada juru selamat selain Tuhan Yesus. Dia dahsyat, dia ajaib, dia perkasa, dia mulia, dia bijaksana. Jangan balas-balas. Analaita. Ya. Nyampen, Pak. Enggak, live di TikTok. Ini Bapak Ibu, alam semesta yang begitu indah di Mentawai ini. Ini bukan ciptaan Tuhan lain. Ini ciptaan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, ini ciptaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengaku, oh, itu ciptaan Tuhanku, bohong. Ciptaan Tuhan Yesus. Ya, mana buktinya? Dalam Injil Yohanes dengan jelas ditulis, Bapak Ibu, segala yang ada di bumi ini diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu kata Injil Yohanes, Bapak Ibu. Makanya saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, lihat ini. Alam semesta yang begitu indah, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan yang elok, luar biasa. Itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tanpa Yesus, tidak ada dunia ini. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan, oh tanpa Dia, dunia ini diciptakan dari Dia, katanya. Dari si Anu, saya tidak berani sebutkan nama, nanti kena pelanggaran, Bapak Ibu, dimasukkan penjara. Ya. Alkitab kita pegang pada kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Segala yang kelihatan, baik di bumi maupun di surga, diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu tertulis dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Tertulis dalam Injil Yohanes. Oh, luar biasa, saudara. Lihat, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka marah sama saya, Bapak Ibu. Nah, ini dia, saudara. Semoga Allah mengembalikanmu ke agama Allah. Bagaimana Allah mengembalikanmu ke agama Allah? Saya sudah menemukan kebenaran, bro. 31 tahun saya berada dalam agama Allah. Saya tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Saya tidak menemukan kedamaian. Ya, lama saya di dalam agama Allah. Jadi ketika Anda komentar, semoga Allah kembalikanmu ke agama Allah, saya 31 tahun lamanya berada dalam agama Allah. Tidak saya temukan damai, tidak saya temukan kesejahteraan dan ketenangan. Hanya di dalam Yesus saya temukan damai, saya temukan ketenangan, dan saya temukan kesejahteraan. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi doa saya kembali ke Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Yesus berkata, Ana Thoriq wal haq wal hayah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Karena Dia satu-satunya pribadi yang datang daripada diri Bapa. Itu Yesus. Yesus datang dari diri Bapa. Makanya satu-satunya utusan di dunia ini, satu-satunya nabi di dunia ini, dan satu-satunya rasul di dunia ini yang bisa mengatakan kalau engkau mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Karena Yesus datang dari diri Bapa. Datang dari diri Bapa. Hanya pribadi yang datang dari diri Bapa yang bisa membawa umat manusia kepada Bapa. Kenapa tidak ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan kalau engkau mau masuk surga harus melalui aku? Karena mereka bukan berasal dari surga. Mereka berasal dari dunia ini. Yesus katakan apa? Aku berasal dari atas, engkau berasal dari dunia ini. Manusia-manusia yang lain, Bapak Ibu, nabi-nabi yang lain, utusan yang lain, rasul yang lain, itu bukan berasal dari dunia, dari surga, tapi mereka berasal dari dunia. Makanya tidak ada satupun pribadi yang berasal dari dunia yang bisa membawa manusia dunia ini kepada Bapa ataupun kepada surga. Tidak ada. Hanya pribadi yang datang dari diri Bapa yang bisa membawa umat manusia kepada Bapa. Itulah Yesus Kristus, Bapak Ibu, yang kita kenal, yang telah menyelamatkan kita. Dia datang dari diri Bapa, makanya Dia mengatakan, aku bisa membawa engkau kepada Bapa. Nah, ini dia. Ini harus saudara ingat. Jangan saudara berpikir, oh ini bisa membawa saya ke surga. Enggak bisa. Orang dunia tidak bisa membawa kita ke surga karena sama-sama punya kesalahan, punya dosa, punya kesilapan. Yesus tidak ada dosa sedikit pun pada dirinya didapatkan. Ya, tidak kita dapatkan pada diri Yesus dosa. Makanya orang yang suci, pribadi yang suci yang datang dari surga, yang bisa membawa umat manusia kepada surga. Ini Bapak Ibu, jangan marah ketika saya sampaikan kebenaran. Ya, jangan marah. Wah, terima kasih saudaraku. Terima kasih.
Nah, ini anak-anak Mentawai Bapak Ibu, luar biasa. Ini di pedalaman Mentawai. Tapi puji Tuhan, di sini ada sinyal. Anak Laita. Nah, saudaraku, kalau saya turun ke sana, ini di atas bukit. Kalau saya turun ke sana, itu nggak ada sinyal. Kalau saya turun ke sana, itu sinyal langsung hilang, saudara. Sinyal hanya ada di sini nih. Nah, di sini ada sinyal. Ya. Kalau saya turun tidak ada sinyal lagi. Jadi kalau di pedalaman itu Bapak Ibu, kalau rindu sama istri, rindu sama keluarga, saya bersama dengan Bang JDP harus naik ke bukit dulu Bapak Ibu. Rindu dengan keluarga, rindu dengan istri, rindu dengan saudara semuanya. Saya bersama dengan Bang JDP harus naik ke bukit untuk cari sinyal Bapak Ibu, supaya dapat sinyal bisa komunikasi dengan keluarga tercinta. Haleluya, luar biasa. Wow, dahsyat. Terima kasih yang sudah memberkati. Berkat yang Bapak Ibu berikan, kami pergunakan untuk pelayanan di pedalaman. Jadi semua berkat yang Bapak Ibu berikan selama saya berada di pedalaman Mentawai bersama dengan Bang JDP, koin itu, berkat itu kami pergunakan untuk penginjilan di pedalaman. Terima kasih yang sudah memberkati Kak Devina, terima kasih Bang Hunter, semuanya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Hai, anak Laita. Mau kemana? Oh, Bapak Ibu sangat kita sayangkan. Anak-anak Mentawai khususnya di daerah. Anak-anak Mentawai khususnya di daerah saya tinggal ini, itu mereka sekolah 1 jam lebih perjalanan Bapak Ibu, jalan kaki. Di sini tidak ada motor, tidak ada mobil ya, karena jalannya sangat sempit, jalannya kecil. Dan jalannya banyak sekali yang rusak, sudah sempit jalan, rusak lagi Bapak Ibu. Nah, ini saudaraku, anak-anak sekolah, mereka pakai tas, itu baju sekolahnya di dalam tas ditaruh supaya tidak kotor Bapak Ibu, apalagi kemarin itu hujan. Nah, itu 1 jam anak-anak sekolah dari sini ke tempat sekolah. Jadi pulang pergi 2 jam saudaraku. Nah, harusnya pemerintah memperhatikan di daerah pedalaman-pedalaman. Nah, tapi sulit Bapak Ibu terjangkau karena kantong Kristen ya. Kantong Kristen itu sulit terjangkau, sulit diperhatikan Bapak Ibu. Kantong Kristen itu sulit diperhatikan. Shalom, shalom, saudara, shalom. Tuhan memberkati. Pak Davi dan semuanya, shalom. Di mana nih Bang Pendi? Di Mentawai. Jangan pakai nama Aceh. Oh, jangan pakai nama Aceh. Kenapa jangan pakai nama Aceh? Saya orang Aceh. Saya orang Aceh ya, saya pakai nama Aceh. Laita. Kawan-kawan. Pemandangannya keren sekali Bapak Ibu, pemandangannya bagus sekali. Hai, siapa namanya? Hah? Oh, hebat. Horas, Horas. Amin, terima kasih. Salam, 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 salam. Kah urung Israel, makanya pekerjaan pakai nama Aceh. Urung Israel pakai. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, 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 wow. Salam, salam dari Kaltim. Salam buat saudara-saudara yang ada di Kaltim. Nah, ini caci maki semua orang Aceh. Kalau sudah lihat live saya Bapak Ibu, kalau sudah lihat live kita, mereka bisanya caci maki. Ya. Sudah banyak orang Aceh yang bertobat ya, sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Anak Laita. Iya. Mau kemana, Mama? Oh ya. Hati-hati ya. Oh, haleluya. Salam saudaraku, salam, salam. Banyak yang kepanasan di bawah Bang Benar. Banyak sekali yang kepanasan kalau kita lagi live Bapak Ibu. Iya, kakak.
Salam dari Bogor. Salam. Haleluya. Masih muda, woi, jangan taunya ngemis katanya. Oh, masih muda, woi, jangan taunya ngemis katanya. Mana nih caranya ya? Oke, Bapak Ibu kasih gift dulu. Ini sudah diingatkan jangan ngemis. Berarti saya suruh ngemis. Bapak Ibu kasih gift. Gift buat pelayanan, koin buat pelayanan di Mentawai. Kasih mawar, kasih kopi. Terima kasih ya. Langsung berterbangan mawar, langsung berterbangan kopi. Haleluya. Terima kasih. Wow, haleluya. Terima kasih buat giftnya. Nah, ini saya sudah ngemis pagi ini ya. Saya sudah ngemis kepada penonton Pendi Aceh. Haleluya, luar biasa. Terima kasih. Nah, berkat ini kita pergunakan untuk membantu pelayanan di pedalaman. Nah, Bapak Ibu, ini ada gereja. Di gereja ini tidak ada air ya. Airnya sangat susah sekali. Jadi saya sama Bang JDP kalau mandi itu jauh turun. Nah, semalam kita sharing dengan hamba Tuhan yang tinggal di sini. Hamba Tuhannya masih muda, saudaraku. Jadi ada sumur di belakang. Dulu katanya ada pompa air ya, ada mesin air. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi katanya. Sejak dia tinggal, dia cari mesin air itu, ditanya sama jemaat tidak ada. Jadi kita diskusi semalam, kita sumbang satu pompa air, mesin air ke situ. Nggak mahal. Tapi yang mahalnya itu Bapak Ibu ongkos bawa. Itu yang mahal. Kalau barangnya sanggup kita beli, ongkos bawanya yang susah buat hamba Tuhan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah membantu, kita juga selain untuk akomodasi, untuk kita sewa bot, untuk kita beli bensin buat pompong, buat bot Bapak Ibu, itu puluhan liter. Dan juga kita berbagi, berkat lebihnya kita berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di pedalaman, supaya mereka lebih giat bekerja. Jadi berkat yang Bapak Ibu berikan, itu kita berbagi lagi dengan hamba-hamba Tuhan di daerah pedalaman. Analaita, itu saudaraku. Oh, marah-marah orang Aceh ya. Jangan marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Malu dikit, masih muda ngemis kawin. Jangan, saya tidak ngemis lagi. Sudah cukup saya ngemis barusan. Amin. Ya, kita doakan mereka Bapak Ibu, supaya hatinya juga dijamah oleh Tuhan. Karena ketika saya melihat komentar-komentar yang negatif, saya melihat pribadi saya. Saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih ya Bang. Saya dulu seperti itu. Tiap lihat orang Kristen bawaannya marah aja. Marah-marah. Nah, Rasul Paulus juga begitu. Melihat orang Kristen, Rasul Paulus marah-marah. Tapi ketika Rasul Paulus bertobat, hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan. Makanya butuh pertobatan. Dan pertobatan yang sejati itu di dalam Yesus Bapak Ibu. Ya, di dalam Yesus itu ada pertobatan yang sejati. Coba lihat Rasul Paulus, Rasul yang dibenci oleh orang dunia. Tutur kata Rasul Paulus itu penuh dengan berkat. Makanya setiap kita membaca surat-surat Rasul Paulus, itu bisa membuat kita semangat di dalam Tuhan. Bisa memberikan motivasi kepada kita Bapak Ibu. Itu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Analaita, mau kemana? Sekolah. Hati-hati ya. Oh, terima kasih. Terima kasih Bang Aloya, Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Prof Cakra undang sama Kumaila. Kurang jaringan di sini. Saya harus berdiri di bukit ini. Ini sebentar lagi saya turun. Karena kita mau keliling-keliling Bapak Ibu sebentar lagi. Ya Ibu. Benar. Makanya butuh Yesus. Salahku cari damai. Kalau bahasa Aceh Bapak Ibu, menyolong mita damai, hanya merempek niba Yesus. Menyolong mita senang hati, hanya merempek
Niba Yesus hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban hudip long. Menyolong mita damai hanya merempa niba Yesus. Menyolong mita tenang hati hanya merempa niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban hudip long. Hanya Yesus, ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus. Hanya siapa Bapak Ibu? Ayo ketik semuanya, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus saja. Agama tidak bisa memberikan kita kedamaian. Agama tidak bisa memberikan kita ketenangan. Agama tidak bisa memberikan kita kesejahteraan. Justru dengan agama kita suka membenci, kita suka menghina, kita suka mengolok-olok. Saya selalu ingatkan saudara, apabila gara-gara agama membuat engkau jahat, apabila gara-gara agama membuat pikiranmu jahat, apabila gara-gara agama membuat tutur katamu jahat, tinggalkan agama tersebut. Carilah pribadi yang bisa membawamu kepada kedamaian, yang bisa membuatmu tenang, yang bisa membuat jiwa dan pikiranmu itu tenang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa dari saudara kita Effendi Usman tentang pekerjaan Tuhan di pendalaman Mentawai. Betapa besar kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang telah membawa saudara kita yang dulunya sempat meninggalkan iman, sempat meninggalkan Yesus Kristus. Mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kisah ini mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, keberhasilan pelayanan di Mentawai ini juga membuktikan pentingnya dukungan dan doa kita semua. Jadi bagi saudara yang mungkin masih berjalan jauh dan mencari Tuhan, marilah kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Mari saudara, jangan tunda lagi pertobatanmu sebelum terlambat, ya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Yesus selalu membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Dan terus mendoakan saudara kita di Mentawai, di pendalaman-pendalaman. Kita doakan mereka. Dan mari kita saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Mari saudara, kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali kepada Yesus Kristus. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.